Hai, ketemu lagi di Gel Blaster Freaks. Sebelum gue mulai videonya, boleh bantu channel ini dengan klik tombol like, share, dan subscribe. Sekarang langsung aja gue buka apa aja yang ada di dalam boxnya. Yang ada di dalam boxnya tentu ada unitnya, kemudian ada magazine yang modelnya Magpul, kemudian ada safety glass, ada charger, ada baterai 7,4 volt, dan dapat gel yang milky. Kemudian dalam box ini juga kita dapat satu bag yang isinya adalah hand stopper, visir Magpul depan dan belakang, dan dapat juga wrist cover. Sekarang gua akan pasangin dulu aksesorisnya. Ini visir belakang, ini visir depan, ini hand covernya, dan ini hand stoppernya kita pasang di bawah. Seingat gua, unit ini pertama kali keluar di tahun 2019, tapi awalnya Jingji jual dalam kondisi terpisah antara gearbox, body, handguard, popor, dan gripnya. Jadi kita harus rakit untuk menjadi satu unit. Nah, untuk body di generasi pertama Jingji SLR yang awal-awal keluar, ada perbedaan dengan Jingji SLR yang generasi kedua yang sekarang lagi gue review. Perbedaannya adalah ini adalah upper receiver Jingji SLR generasi pertama, dimana generasi pertama Jingji SLR pakai sistem 3 piece yang bisa dilepas-lepas untuk bagian rel atasnya sama bodi kiri dan kanan seperti ini. Sistem ini sebenarnya ngebuat si bodi atasnya ini jadi nggak solid, jadi kalau dipegang itu agak goyang-goyang. Nah, kemudian sistem ini disempurnain di generasi kedua yang menjadi one piece, jadi satu cetakan semua, jadi lebih kuat dan lebih kokoh. First impression gue megang unit ini, gue suka karena materialnya sudah terbuat dari full nilon dan outer barrelnya juga sudah metal, dimana sistem outer barrel ini 2 piece, jadi kalau kita mau ganti outer barrel yang lebih panjang atau lebih pendek itu lebih gampang dengan cara kita kendorin handguardnya, kemudian kita cabut flash hidernya, dan sistem outer barrelnya bisa dicabut tanpa harus membuka barrel nutnya. Jadi kita kalau mau ganti yang panjang atau yang pendek tinggal ganti ininya aja. Sekarang gue akan bahas popornya. Gue suka sama model popor ini, model SB PDW. Selain modelnya unik, beda sama model popor Ever biasa, dia bisa dipanjangin dengan 2 ukuran. Ini yang paling pendek dan ini yang panjangnya. Untuk tempat baterainya ada di dalam tabung popornya. Cara bukanya, kita harus cabut dulu popornya dengan pencet 2 tombol ini, kiri dan kanan. Kemudian kita tarik, popornya copot, tabung popornya kita buka. Kemudian kita masukin baterainya. Menurut gua kompartemen baterai di Jingji SLR ini nggak terlalu besar, tapi masih muat untuk baterai
11,1 volt yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau kalian mau upgrade pakai baterai 11,1 volt pakai ukuran ini, masih bisa ditaruh di dalam tabung popor ini. Pistol gripnya menggunakan model Magpul Moe K2 dan ada markingnya juga di sini. Kemudian di bagian bawahnya sudah ada lubang untuk sirkulasi hawa panas. Untuk handguardnya pakai sistem M-lock, jadi kalau kalian mau nambah aksesoris seperti vertical grip atau rel, jangan salah beli yang keyboard karena keyboard nggak akan masuk di sini. Untuk panjang handguardnya 7 inch, panjang keseluruhan unitnya 61 cm atau 24 inch. Untuk berat unitnya di bagian selektor switchnya gua berasa agak seret ketika gua pindah ke mode selanjutnya. Cuman mungkin karena unit ini masih baru, jadi selektornya masih agak seret. Hampir lupa ngasih tahu kalau Jingji SLR ini punya fitur Mag Prime. Jadi fitur Mag Prime ini fungsinya ketika kita reload, kita bisa naikin gelnya ke dalam chamber untuk siap ditembak dengan cara tarik charging handle-nya seperti ini. Sekarang gua akan cabut upper receiver-nya supaya kita bisa lihat gearbox-nya. Untuk cabut upper receiver-nya, buka dulu baut yang di depan, kemudian colok pinnya, dorong sedikit upper receiver-nya. Gearboxnya sudah nilon hitam. Menurut gua gearbox dengan bahan nilon hitam ini cukup kuat untuk durability-nya dan masih bisa untuk di-upgrade dengan per yang lebih tinggi. Tapi gue sudah cek untuk gearsetnya, gearset SLR ini masih terbuat dari plastik, sehingga kalau kalian mau upgrade dengan per yang lebih tinggi, gue sarankan untuk ganti metal gearset dan piston yang giginya sudah metal juga. Upper receiver-nya seperti tadi yang gue bilang, di generasi 2 sudah mengalami pembaruan ya dengan sistem one piece, jadi lebih kuat, lebih kokoh, dan untuk inner barrelnya sudah menggunakan material aluminium dengan panjang inner barrel sekitar 8 inci atau 20 cm dan diameter dalamnya 7,5 mm. Sekarang akan gua tes tembak. Gua pengen tahu FPS-nya berapa. Sebelumnya gue isi dulu magazinnya dengan gel ball. Nah, menariknya di magazine SLR ini kita bisa lihat gelnya dari depan karena ada bagian yang transparan. ...206, 200, 209, 219, 209. Oke, menurut gua ini cukup stabil FPS-nya dan lumayan tinggi, dapat di 200-an. Oke guys, kesimpulan gua dari unit ini gue suka karena modelnya keren, terutama di bagian popornya. Terus bodinya juga terlihat lebih modern dibanding M4A1 biasa. Ditambah lagi ada engrave marking ya di body dan di gripnya, jadi terlihat lebih realistis. Kemudian ada tambahan fitur Mag Prime, outer wheel sudah metal, dan FPS-nya juga cukup kencang. Jadi kalau mau dipakai main gua rasa nggak perlu di-upgrade lagi karena FPS-nya udah cukup. Menurut gua ada satu kekurangan di unit ini, yaitu untuk bagian upper receiver-nya kalau kita goyangin agak sedikit wobble. Mungkin bisa diakalin dengan diganjel di bagian dalamnya supaya nggak goyang. Oke, segitu dulu review gua. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau ada request mau review unit yang lain, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bye.